Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat mencari ilmu, sama-sama duduk di dalam majelis ilmu, sama-sama mengkaji dari isi kitab Al-Hikam ini. Dan semoga apa yang ada di dalam kitab Al-Hikam ini cocok dengan kehidupan kita, cocok dalam standar menurut syariat, bukan cocok menurut nafsu kita. Kayaknya kalau menurut nafsu banyak gak cocoknya ya Pak. Oke. Maka dari itu berdoa kepada Allah agar supaya hati kita selalu berada di jalan takwanya Allah. Karena hati inilah tempat Allah memandang kita. Kalau casing mah bisa digawe-gawe ya Pak. Omongan ya bisa digawe-gawe, tapi hati nggak bisa. Sing kula ge status kah macet kereta pas pisan iring-iringan siji Pajero asli siji palsu. Masya Allah. Jadi itulah manusia, gambarnya seperti Pajero odong-odong dan Pajero asli. Oke. Bagian di gelar Kiai Haji, Profesor Doktor juga, gitu kan? Ustadz LCMA juga, ya odong-odong. Kalau hatinya ya odong-odong, gitu kan? Masya Allah. Maka ketika kita mengagumi seseorang, baik dengan gelar, dengan ilmu, pada hakikatnya sedang mengagumi satir, tutup casing yang Allah berikan. Kalau casingnya oleh Allah buka, ya kelihatan aslinya kan begitu. Maka tidak bosan untuk terus kita berdoa kepada Allah, bukan hanya minta ditutup aib kita, tapi minta ditutup jalan untuk mengerjakan aib tersebut. Kalau secara syariat kadang orang sebatas berdoa wastur uyubana, gitu kan, ya Allah tutuplah aib-aib kami. Nah, tapi kalau mereka para al-arif billah nggak begitu doanya, ya Allah tutuplah jalan bagi kami untuk mengerjakan aib tersebut. Kalau minta ditutup aib nanti malah nyaman, ketangguhan, sekarang antem baik. Tapi kalau yang ditutup adalah jalan menuju aib itu, ya ini yang sebenar-benarnya permohonan. Maka di antara jalan menuju ketakwaan kepada Allah adalah dengan zikir. Lanjutan dari materi kemarin. Maka Ibnu Athaillah mengatakan la tatruk, aja ninggal sira. Janganlah kalian meninggalkan ayyuhal murid. Sekali lagi, bahasa murid itu orang-orang yang pengen bener. Simpelnya kan apa? Orang yang berjalan di jalan menuju ketakwaan melalui jalan tasawuf ini. Maka dikatakan ayyuhal murid. Ya walaupun bagi sebagian orang kita ini di jalan menuju kemusyrikan kan, tasawuf. Di jalan menuju kesesatan. Masya Allah. Maka bahasanya kan ada satu kitab dari mereka itu, kebanyakan umat Islam itu berpindah dari satu kekufuran ke kekufuran yang lain. Dari kekufuran menyembah berhala berpindah kepada kekufuran menyembah kuburan, katanya gitu. Dan kekufuran dalam sufi. Ini mengerikan. La tatruk, janganlah kalian meninggalkan ayyuhal murid adzikra ing zikir.
Janganlah kalian meninggalkan zikir. Nah, nanti ini di sini ada tingkatan. Kenapa harus berzikir? Zikir itu seperti apa? Karena kan banyak, kalau bahasa lain yang dikenal di Indonesia wirid gitu. Orang lebih kenal wirid daripada zikir bahasanya. Ada orang lebih familiar hijrah daripada taubat. Kan begitu. Seperti bahasa zikir ini kurang familiar di Indonesia. Familiarnya adalah wirid. Kuat wirid deh jenengan. Nah, gitu kan. Kuat wirid deh. Kalah duit menang wirid santri. Kalah duit menang wirid. Wirid beli kuat ngangsu maning. Balazimahu, balik wajib, balik netepana sira, balik balazimahu, balik wajib, balik lazim sira netepana sira ing zikir, wadawim lan ngelanggengaken sira dan langgengkanlah kalian terhadap zikir, alaihi ngatasé zikir. Fa innahu maka zikir itu aqrabut turuqi ilallah. Karena zikir itu akrob, lebih dekat jalan menuju Allah. Tuh. Dengan zikir ini salah satu jalan yang lebih cepat untuk kita bisa dekat dengan Allah. Aqrabut turuq. Wa alamatuhu wa alamatun ala wujudi wilayatihi, dan menjadi tanda adanya sifat atau ilmu kewalian yang Allah berikan pada seseorang. Bukan berarti kita ini jadi wali, bukan. Di antara amaliyah para wali yaitu tidak pernah lepas dari zikir. Bukan berarti kita ini mau jadi wali, tapi ketika kita mengerjakan zikir, berarti kita ini sudah diberikan oleh Allah salah satu amalannya para wali. Gitu. Faman wafaqoli zikri faqad a'to. Barang siapa yang diberikan, faman wufiqo, barang siapa diberikan pertolongan untuk mengerjakan zikir, faqad a'to mansyurul wilayah. Tuh. Maka Allah, barang siapa oleh Allah dimudahkanlah untuk bisa mengerjakan zikir ini, maka orang tersebut diberikan oleh Allah tanda yang masyhur dari tanda kewalian. Ya artinya ya tadi, diberikan oleh Allah salah satu ilmunya para wali. Gitu, luar biasa. Li'ada fala tatruku, maka dari itu janganlah kalian meninggalkan zikir itu. Jadi jangan sampai kita ini tidak mengerjakan zikir. Mau habis sholat, kalau dalam Al-Quran kan qu'ud qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, tiduran, terus berzikir. Nah ini terserah zikir apa saja, istighfar. Kalau thariqah itu cenderung la ilaha illallah kan begitu. La ilaha illallah atau Allahu atau sallallahu ala Muhammad atau apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu. Sebanyak-banyaknya lebih bagus. Sambil bekerja, sambil mancing, sambil apa saja ia berzikir. Gitu. Kemudian fala tatrukhu li adami hudurika ay huduru qalbika ay huduri qalbika ma'allahi fihi. Janganlah meninggalkan zikir hanya karena hatinya durung bisa khusyuk. Jangan. Bagian pikirannya masih mikiri urusan dunia, suara masalah. Pikirannya masih mana-mana, sing penting eling pangeran. Bagian cuman cangkem
atine durung bisa zikir. Sudah, zikir saja. Apa alasannya? Nah, nanti dibahas. Ma'allah bi angkana mustagilan bil wasawisi asyaitoniyati wal aghradu ad-dunyawiyatu. Tuh. Walaupun di dalam hati masih ada was-was, masih ada tujuan dunia, tapi zikir saja. Dalam arti tujuan dunia itu bukan zikirnya diniatkan tujuan dunia, tapi hati kitanya yang masih belum hadir karena Allah. Lagi zikir atine kelingan konsumen, lagi cangkeme zikir atine kelingan manuk, ibarat kata cangkeme zikir atine kelingan walesan yuk. Jadi hati mah ingat apa saja, tapi mulut jangan lupa berzikir. Nggak masalah. Jangan sampai karena kita mah durung khusyuk gitu kan, kita mah durung bener, kita mah durung dadi wong bener. Kadang kan alasannya mengonon. Si paling sering nih bab hijab ya, jilbab kan. Wah, buat apa berjilbab kalau hatinya belum berjilbab? Begitu. Sing penting hatinya bener. Merembet ya, gua apa sholat ada ngerasani tangga angger. Beli akur karo tangga sholat bega. Mending kita beli sholat ya, beli resek nih tangga. Ini gampang we bahasa mengkedan ge. Umum. Konon ge. Sing kam blok bengkel hamba Allah. Hamba Allah blok bengkel. Allah Akbar. Nggih. Jadi bab zikir pun sama. Ini diajarkan oleh Ibnu Athaillah. Sudah, jangan hanya karena hati kita belum hadir ketika zikir ini, kita tidak mau mengerjakan zikir. Sudah, walaupun masih STMJ, zikir saja gitu. Niku li'anna ghuflataka karena setuhune luput, lali atau deluya gitu ya. Deluyane kalian, laline kalian an wujudi dzikrihi bi anta turukahu asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena hati yang lalai tapi disertai mulut yang berzikir jauh lebih baik dibanding hati yang lalai tapi mulut tidak berzikir. Ana mendinge kono bagian hati ini mana-mana ga baka mulutnya masih mengingat Allah. Seperti li'anna tarki dzikri fihi bu'da anillahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Baka aparane wis atine lalai mulutnya beli zikir. Jadi dua-duanya jauh dari Allah. Kalau hatinya lalai mulutnya masih zikir, mendingnya cangkem masih kelingan ning Gusti Allah. Sudah, bagian kayak wong Saudi sing aran Allah yahdi, Allah musta'an, la ilaha illallah, astagfirullah, iku nempel ning cangkem. Wis latah. Ya, sok bagas sing wis haji kah? Wong Saudi wis latah, wallahi. Aran wallahi ge wis. Wallahi wis. Wis ning lambe pokoke mah. Allah yahdik, Allah yahdikum, Allah yahdikum. Bagian tukaran gaya isine dong koran. Saking wis ning lambe. Kebiasaan wong Saudi kan mengkonon. Tukaran tetap isine dongakan. Misal entas ngapunten, lamun kene ka kiri-kiri keren ya. Oh kalb, anta kalb. Allah yahdikan tekal. Semoga Allah berikan kamu hidayah wahai kiri. Saudi bakal tukaran kan mengkodar. Tapi ada zikir ya kan. Saking wis latah wis nempel. Oh.
wis bakal tukaran wis binatang metu, tapi ya semoga Allah menunjukkan kamu hidayah wahai ya konon. Pecongor-congor kan, oh ya kan, ya kan. Nah itu. Jadi walaupun hati kita masih belum bisa hadir di dalam berzikir itu, maka teruslah berzikir, mengingat pada Allah. Apa sebab? Lalainya hati yang disertai mulut yang berzikir jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Blong. Nggih. Lianna taraka dzikri fihi bu'dan anillah ta'ala bil qalbi wal lisan. Bihila fi dzikri fa innaka in ba'idta anhu bi qalbika fa anta qaribun bilisanika. Bagaimana aduh hati ini dari Allah tapi lisan kita ana mendinge masih parkar Gusti Allah. Fa alaika an tadhkurullaha bihi wa in kana qalbuka ghafilan halal dzikri. Fa alaika maka wajib ingat sira maka tetepana kerjakanlah berzikir kepada Allah wa in kana qalbuka ghafilan halal dzikri. Walaupun hati kamu itu lalai ketika berzikir. Fa'asa ayyarfa'aka. Tuh. Dengan mulut masih berzikir, walaupun hati masih lalai, fa'asa ayyarfa'aka. Semoga mangka menawa-nawa ayyarfa'aka ngangkat sapa Allah ka ing sira. Semoga Allah mengangkat kamu pada level berikutnya. Ayyuraqika min dzikrin ma'a wujudi ghaflah anil maula ila dzikrin ma'a wujudi yaqadhah. Tuh. Ketika mulut dibiasakan zikir, pokoknya apa saja yang mengingatkan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Bagian baris sewat. Astagfirullah, bocah ki angel temen diurus Astagfirullah gitu. Nah, zikirlah. Nggih. Ana zikire. Ya wong sewat kan beli kalian Gusti Allah, tapi cangkemnya masih ingat. So kalau orang ingat Allah sejatinya nggak akan marah. Hatinya ingat Allah akan marah, ingat Allah. Tarik nafas, istighfar, nggak akan jadi marah. Kenapa terjadi marah? Karena sudah lupa Allah. Sudah lupa pada Allah, timbul marah, timbul emosi. Tapi mulut tetap kita berzikir. Fa'asa yarfa'aka ayyuraqika min dzikrin ma'a wujudi ghaflah. Maka yang berikutnya kita berharap semoga Allah menaikkan kita pada derajat dari zikir hanya di mulut, tapi kepada tahap berikutnya zikir yang hatinya itu bangun, yaqadhatan, eling. Astagfirullahaladzim. Hatinya ya astagfirullahaladzim. 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 Itu berarti hatinya eling. Gitu. Ayatayaqadha lima yunasibu hadratuhu subhanahu minal adabi wa adamil istighali anhu bi ghairihi. Sebenarnya orang yang zikir hatinya lalai itu orang yang su'ul adab. Orang yang tidak punya tata krama kepada Allah. Sebenarnya. Jadi madep cangkem mungkur hati kan. Cangkem nyebut hati lupa. Lalai. Sama orang baca Quran pun sama. Ketika orang baca Quran, hendaknya hati itu hadir. Jangan sampai mulut baca Quran, hati kemana-mana. Ini pun su'ul adab. Su'ul adab kepada Allah. Jadi tidak punya tata krama. Ya, termasuk sholat, minggu kaos, ya su'ul adab. Sah, kalau secara fikih sah saja. Siaran fikih ya masih bisa dikelah-kelah kan. Oh ya, bakune fikih mungkin nen. Kamar aja kenakian, terus akad deh baik. Ya contoh, bank syariah kan begitu. Tetap kan ada bunga yang gede, bahkan lebih gede dari konvensional. Tapi biar tidak disebut riba, akadnya kita ganti murabahah, gitu kan. Lah fikih begitu.
Tapi tetap Allah mah tahu di situ ada celah, di situ ada cacat, tetap ada bayar yang ditingkatkan, ada pengembalian yang di luar kewajaran. Maka bagi orang-orang yang benar-benar berjalan menuju Allah, walaupun bank syariah pun nggak mau, karena tetap ada di situ yang dirugikan, yaitu pengembalian yang dilipatkan, kan begitu. Sama, secara fikih orang sholat pakai kaos saja sah, jelas. Tapi kalau kita pengen mencari ihsan, hubungan terbaik kita dengan Allah, ya kita pakai pakaian yang terbaik, pakai koko, gitu kan. Itu dari segi pakaian, pakai sarungnya yang bagus. Kita mau ketemu sesama manusia saja, pakai pakaian yang terbaik. Ketemu pejabat, pakai pakaian yang terbaik. Jalan-jalan mall, pakaian yang terbaik. Beli mungkin mall nggo kaos peranti mola. Beli mungkin mall nggo sarung sing peranti turu. Lah ini kita menghadap Allah. Kalau secara fikih ya jelas sah, yang penting aurat tertutup. Tapi secara hakikat kita pengen memperbaiki hubungan dengan Allah, pakaian yang terbaik. Nanti ada dibahas. Nah ini sama, zikir di mulut, hatinya lalai, ini bagian dari su'ul adab kepada Allah. Wa adamul istighali anhu bi ghairihi. Nah, semoga kita diangkat oleh Allah pada derajat yang kedua, ketika mulut kita mengingat Allah, hati pun mengingat Allah. Di antara yang menghidupkan hati itu zikir. Nanti kan setelah ini makanya Ibnu Athaillah pembahasannya ciri-ciri hati yang mati. Itu kan bocorannya kan hati yang mati itu tidak merasa bersalah ketika maksiat dan tidak merasa berdosa ketika meninggalkan ketaatan. Berarti bisa mati hatinya. Tangi subuh kawanan beling rasa nyesel. Nah, biasa baik. Cangkem berbohong biasa baik. Beling rasa, kita bisa bohong ya, astagfirullah. Hati nih nangis gitu ya. Atau maksiat lain. Apa saja. Berarti hatinya masih hidup. Kalau orang hatinya sudah mati, apapun yang dia kerjakan melanggar perintah Allah dan melanggar larangan Allah, biasa saja. Kalau sudah bangga ya sudah sangat mati. Lama-lama kamu sebelatungan. Orang yang bangga melakukan maksiat, sudah bukan hatinya mati lagi, sudah membusuk. Kan ada aja orang melakukan maksiat sedih, tapi ada yang bangga. Ada dia nggak bangga, dia biasa saja. Nah ini sama saja. Berarti hatinya sudah mati. Maka untuk menghidupkan hati ini, kata Ibnu Athaillah, yaitu dengan zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, zikir silakan sebanyak-banyak, zikron katsiro, sebanyak-banyaknya. Al-Quran kan begitu. Dilanjut malih. Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikron katsira ay bil laili wan nahari wa fil barri wal bahri was safari wal hadari wal ghina wal faqri was siha was saqam was sir wal alaniyah wa ala kulli hal. Zikir pada Allah, dzikron katsira itu Al-Quran kan penjabarannya malam hari, siang hari, di darat, di laut, perjalanan, di rumah, keadaan kaya, keadaan fakir, keadaan sehat, keadaan sakit, sendirian, keadaan banyak orang. Dzikron katsira. Eling Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pulane wong Saudi, perhiasannya ini diantara wong lanang ku tasbih beli kari-kari. Tasbih wis bagian wong edan nggawane tasbih.
Tasbih karo siwak. Siwak wis kayak pulpen yang kene. Sekelasnya menteri, direktur bank, pulpennya telu, bahkan di Saudi. Pulpen biasa, pulpen tanda tangan, pulpen siwak. Jadi beli izin. Orang-orang Saudi itu, kalau kita di direktur bank ya nggak akan begitu kan. Kalau di Indonesia yang bawa-bawa siwak ya biasanya ulama kan begitu. Minimal ustaz atau santri. Kalau direktur bank ngapain bawa-bawa siwak? Nah, orang-orang Saudi itu wis tidak didadekaken dari habit itu kebiasaan gitu. Jadi siwak. Nah, misalnya tanda tangan, ya siwakan dikit. Cukup siwak. Entas ngomong suwe menang siwak. Jadi beli kari-kari siwak. Karo tasbih. Oh, tak kirain mah syekh konon kah? Beli rumah direktur bank gitu. Tasbih beli kari-kari. Gitu. Dan bukan dikatakan sudah enggak ada kalau ada orang sehari-hari bawa tasbih dikatakan sobut temen. Terus mending bawa tasbih, enggak ada. Arep tukang sayur, arep tukang angon onta. Siwak tasbih. Terus tidak dekat. Tukang mancing, tukang arwah. Siwak tasbih. Gitu. Dan mereka astagfirullahaladzim. Yang ngomong sih ya monop sekiri krong kiri konon enggak. Ya kalb, ya khimar, ya wow, tapi astagfirullah. Nah, itu. Diekspos. Nggih, dilajeng malih. Dari zikir yang lupa hati yang lalai kepada derajat berikutnya zikir yang hatinya eling kepada Allah. Jadi kayaknya model kula-kulaan dalam setiap zikir kita bisa connect hatinya melek ini susah. Bakal beli dilatih. Bakal lagi sedih, masalah seabrek. Wah, ada tuh mancep ing dalam hati. Wah. Langsung bisa astagfirullah. Tegang bayi mata. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Ada sampai ketangguhan dosanya kita ya Allah. Gitu kan? Lamun ketangguhan ki aduh berantakan dunia. Astagfirullah. Ketika begitu. Tapi ketika semua baik-baik saja, everything is okay. Everything is okay, semua baik-baik saja ya sudah. Beli zikir bu apa kayaknya? Beli kelingan, ya Allah. Jadi dilatih. Kalau hati kita pengen hidup, pengen sampai kepada Allah, zikir. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqadhatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Tuh. Baka wis hatine eling, wis eling dikit mau mah. Astagfirullahaladzim, eling. Astagfirullah, hatine ingat Allah. Oh. Maka pada tahap berikutnya dengan sendirinya Allah akan memindahkan kita pada posisi hadirnya Allah di dalam diri kita. Dalam arti ketika astagfirullahaladzim benar-benar bahwa ya Allah, konon lah jaluk ampun ya benar. Sebagaimana kita lagi dalam masalah yang sangat berat. Ketika astagfirullahaladzim atau ya Allah atau la ilaha illallah, hati sudah bisa hadir. Pulana kan kula pernah membahas ucapan la ilaha illallah yang benar-benar ikhlas disertai hadir, disertai rasa pengakuan bahwa tidak ada selain Allah yang kita sembah, yang menolong kita, yang membantu kita, yang tempat kita bergantung, ilallah, dengan penuh keikhlasan. Itulah yang dimaksud dakhulal jannah, ay miftahul jannah. Sudah di situ posisinya.
dengan benar-benar ikhlas. Cuma kan kita la ilaha illallah sampai godeg-godeg mah ya, buatinnya mana? La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, gendulillah. Kenapa sih enggak alhamdulillah? Karena alhamdulillah hadir beli hati. Enggak hadir. Allahu akbar. Enggak hadir. Tapi ketika Allahu akbar. Berusaha hati ini dihadirkan. Tapi tidak salah, hatinya mana-mana tidak salah. Silakan. Kalau belum bisa. Tapi masa iya kita pengen ada di situ saja. Zikir malam terutama. Kita melatih yaitu bakat tahajud. Latihan menghadirkan hati. Sepi rengret kan. Sepi. Nah itu insya Allah latihannya begitu. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dihadirkan. Tadarru'an wa khufyah. Ketika kita berdoa, berzikir itu tadarru' DP. Sing arep mung DP kan. Kayak wong arep apa jaluk bantuan yang sama manusia kan. Ora aduh tolong ga. Aduh sekian be. Terakhir lamun beli dikas apa maneh seminggu nyaur ya Allah. Nah itu nih Allah kira-kira begitu. Nggak usah kita ya Allah. Kayak contoh doa ketika khutbah Jumat ya kan. Kenapa kita nggak terapkan tadarru'an wa khufyah? Allahumma ighfir ketika doanya kan lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kenapa harus Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat? Ya anu dia mah tangis sih kata kayak. Begitu Allahumma ighfir. Amin. Bagian dari sempoyongan matanya abang gak bakal bisa Allah maghfir. Aduh. Jadi harusnya di atas mimbar pun kita harus berusaha menghadirkan hati kan. Allahumma maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya tambah lalian ada. Materis padang adeg masih dodok banget kan. Sampai didululing sebelah. Mang bisa ngadeg lapang lopong. Nah, jadi saran ya bagi mungkin ada bapak-bapak yang jadi khotib kan, ketika pas Allah maghfir ya hadirkan hati, karena kita di situ diamini banyak orang. Kesempatan kita doa diamini 40 orang lebih kan begitu. Hadirkan hati kita. Jadi tadarru'an wa khufyah. Jadi nggak usah kayak wong demo lah kita dalam berzikir dan berdoa kepada Allah. Wa min dzikrin ma'ujudi yaqadat wujudi yaqadat inilah dzikrin ma'ujudi hudurin hadir. Bi ayat sing aran hadir ku priwe sih? Bi ayyadkhula. Dakhala yadkhulu ayyadkhula. Bi ayyadkhula. Nah ini bakal sedikit kula membahas baka ning alfiyamah arne tanazzu itu rebutan amal, 2 amil 1 makmul, ada ba huruf jar, ada an amil nasab, tapi anuna siji makmule yadkhulu bae, maka diutamakan yang terdekat. Di sini an, makanya bi ayadkhula dinasobkan, tidak dijerkan. Di samping jar ini tidak bisa masuk pada kalimat fiil. Bi ayadkhula kelawan yang tamanzing apa al qalbu hadratar rabbi
fayuraqabahu hala dzikrihi. Nah ini. Dengan masuk siaran hadirnya hati ketika berzikir itu, masuknya hati terhadap hadirnya Sang Pencipta. Jadi benar-benar hati ini digiring, dilatih untuk menghadirkan Allah. Bukan Allah cuma jergenek gitu ya. Ruh para wali hadir di hadapan kita, bukan. Tapi dihadirkan benar-benar kita ini, hati ini mengingat Allah. Ketika zikir Allah, Allah, Allah. Hati ini benar-benar bahwa Allah satu-satunya zat tempat kita memohon ampunan, satu-satunya zat memberikan manfaat dan mudarat. Itu zikir itu begitu, bukan zikir dengan begitu hadir. Yang dihadirkan itu bukan hajat kita. Kita pernah membahaskan ning bab doa kan, di antara apa mu'ajnihatud doa gitu kan. Doa itu kan ada sayapnya gitu kan. Kalau pernah bahas panjang lebar kan. Sayapnya doa itu ketika kita berdoa kepada Allah, maka yang diingat itu Allah. Jangan yang diingat kepengenan kita. Yang salah dari hamba-hamba Allah termasuk kula pribadi, ketika kita donga, sing hadir di dalam hati kita adalah hajat kita. Ya Allah, hamba pengen mobil ya Allah. Sing anak sok buktikan, dicoba. Bapak-bapak berdoa, pasti yang ada di dalam hati kita adalah mobil. Ya Allah, dagangan pengen laris ya Allah. Bukan Allahnya, tapi yang terbesit dalam hati dan pikiran kita, kebayang dagangan lagi laris. Wong tukune lagi ngantri, ya kan? Ana sing lagi dodok, ana sing lagi dilayani. Ini kesalahan kita. Harusnya ketika kita berdoa, ya Allah, hamba ingin dagangan hamba laris ya Allah. Ya Allah. Allahnya yang diingat. Inilah yang akan mengangkat doa kita sampai kepada Allah. Kesalahan fatal tata krama berdoa itu ketika kita meminta, yang diingat adalah keinginan. Namun yang menusak baiknya, gitu kan? Ketemu seseorang sing wis dibahas ke, ibarat kata kan, sing wis dibahas tujuannya dikit, beli niat ketemu uangnya kono enggak, silaturahmi niatnya pengen misal utang atau pengen jejalukan. Nah ini uang mereka pasti tersinggung gitu. Gimana dengan Allah yang maha pencemburu gitu. Niki. Jadi dihadirkan hati kita di hadapan Allah. Fayuraqabahu hala dzikrihi, fayuraqabahu hala dzikrihi wala yaghful anhu, dan tidak lupa pada Allah. Astagfirullahaladzim. Dia benar ingat Allah. Tahap yang terakhir, wa min dzikrin ma'a wujudi khudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkuri. Ini zikir level atau derajat makom yang terakhir, yaitu sudah tidak ada ma'a wujudi khudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Zikir yang sudah meniadakan apapun selain yang dizikiri. Menyatu, manunggaling. Sudah pada makom fana. Wis langka, wis pokoknya wis tidak ada diri saya, tidak ada dunia, tidak ada kamu, tidak ada kita, hanya Allah. Wis astagfirullahaladzim. Wis elingnya cuma Allah. Tapi model-model sing ana ning ruangan kiyen mah
Oh, apa maning hamba Allah sing blok bengkel. Mampu bakso. Gini kok. Oh. Untuk bisa pada di sini ini sudah nggak ngimpi kan, tapi ya kudu riado. Terus benar-benar ya kenapa para wali bisa zikir sampai fana? Karena sehari-harinya tidak bersentuhan, nah itu kan, tidak memikirkan urusan dunia. Kalau model kula dan bapak-bapak, nah, setiap hari kan masih mencari fulus. Laisal fulus min alamatil manfus. Tidak ada fulus yang mampus. Sudah, kita nggak munafik gitu kan. Bukan hanya fulus ya, penghargaan gitu kan, pengakuan dunia. Nah disitulah kenapa nggak bisa menyatu. Ada batas. Bainana wa bainallah. Antara kita dengan Allah wis terbatas sedikit dengan hadzun nafsi, yaitu dunia. Sudah terbatas. Oke. Kenapa para wali ya karena sudah meninggalkan. Prosesnya kan oleh mursyidnya, oleh gurunya diajak, yuk kita meninggalkan khalwat. Wis model level ulama padu zikir cangkem wis alhamdulillah payah wis digampangaken ning Gusti Allah. Wis gelem tangi bangi terus istighfar njaluk ampun wis. Dudu tangi bener pengen ya Allah mobilnya pengen ganti. Dari Avanza pengen Kang Jero. Kang Tajir. Tangi begini kan kuat motivasi ya kok. Nah, jadi padu gelem tangi bengi terus ngangkat tangannya ke Allah maghfir ya Allah. Allah maghfir dzunubana. Wis wali abaina wali ikhwana. Gelem tangi bengi mengkonon be dikit. Gitu. Jadi coba sekali dalam 24 jam waya apa kita beli kelingan duit kan nggak? Waya apa? Waya apa? Harap turu yang mikir kelingan duit. Tangi turu yang kelingan mana? Jadi kita luangkan waktu. Ya lagi sholat, lagi nyembah kelingannya. Lagi nyembah wes, lagi ritual nyembah konon. Konon. Jadi ayo kita bareng-bareng belajar, kula kalian bapak-bapak sekalian, ada waktu khusus untuk kita benar-benar hanya Allah saja dan mohon ampunan Allah. Waya apa konon enggak? Oh, apakah nunggu waya sengsara? Apakah nunggu waya bangkrut? Apakah nunggu waya kena penyakit? Terus diuler sikile. Nah, waya apa? Kita hadirkan benar-benar gitu. Kalau kon nggak minta dunia belum makom, jare Kang Ustaz Taufik. Nah, belum makom. Ya minimal ada waktu berapa saat benar-benar kita melupakan, hanya mengingat Allah dan memohon ampunannya. Walau saatan, walau 1 jam, kita benar-benar bermesraan, tidak ada dusta antara kita dengan Allah. Ngantuk ya Pak? Istighfar murni jaluk ampun sejam, wes. Nafsu bertak-bertak Pak. Kegen, lenggut kedubrak. Tasbih murak tepluk. Nah ini dia. Benar-benar tidak ada dusta. Kan kita dusta pada Allah. Istighfar, tapi ujung-ujungnya
Barang siapa membawanya permohonan pada Allah ujung-ujungnya berarti kan dusta, mengibuli Allah, menipu Gusti Allah, reka-reka tipu daya kita kepada Allah. Maka luangkan waktu gitu. Makanya kan Ibnu Athaillah tidak melarang walaupun cuma di mulut gitu, silakan, tapi tetap dibahas. Fa'asa, semoga berikutnya kamu Allah berikan pertolongan kepada kamu untuk benar-benar zikir dengan menghadirkan hati kita. Nah yang keempat ini benar-benar zikir sudah melebur antara kita dengan Allah. Makanya kan al-halaj laisa ilallah fil jubbah gitu. Tidak ada selain Allah yang berada di dalam jubah ini gitu kan. Di dalam baju ini ya hanya ada Allah. Sama kan Siti Jenar kan begitu. Lagi zikir, lagi taqarrub dengan Gusti Allah, kemudian dibuka Sunan Kalijaga teka, apakah Siti Jenar di dalam? Di sini